warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati pemimpin kita, Bapak Wakil Bupati Tengku Abuya Carkawi Abdul Samad beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala wilayah, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ternyata di sini bermacam-macam suku ada. Ada juga orang Gayo sudah disapa. Orang Jawa, pripun kabare api. Orang Minangkabau ada juga, Baakaba lain rancaknya. Orang Batak ada juga, Biado ala kita sasudena. Orang Cina ada juga, tak pula bisa bahasa Cina. Inna akramakum indallah. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berkabilah-kabilah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian bukan yang tegak di sini. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Maka tujuan pengajian ini, setelah pengajian yang selama ini tak ada takutnya kepada Allah, setelah pengajian hendaknya takutlah dia kepada Allah SWT. Amin. Yang selama ini masih lagi minum khamar, setelah pengajian ini berhentilah hendaknya dia minum khamar. Yang selama ini mabuknya tiap hari, hendaknya mabuknya hanya malam minggu saja. Tidak mabuk sama sekali. Yang selama ini berjudi tiap hari, hendaknya setelah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pesan dari Pak Wakil Bupati dalam kata sambutan yang tadi singkat padat itu. Saya tangkap bahwa waktu beliau tanya, siap mendengarkan? Siap. Siap hadir? Siap. Siap mengamalkan? Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi semalam kemarin kami sampai, saya tengok jadwal. Nanti kita kemana saja? Kesini, 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 kesini. Terakhir di mana? Benar meriah. Apa? Benar meriah. Memang benar-benar meriah. Dari awal sampai akhir meriah. Yang pertama, apa meriahnya? Qorinya 2 orang. Di mana-mana dari awal pengajian 1 saja. Bahkan pernah saya pengajian tak ada qori sama sekali. Di sini qorinya 2. Tadi dari jauh 2 km sebelum tempat lokasi parkir panjang. Saya tanya, ini parkir apa? Parkir acara. 2 km. Oh, ini mengada-ada saja. Rupanya memang betul, Masya Allah. Sampai di tempat acara, saya hitung jenis kuihnya 7. Saya hitung. Tak percaya itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu pun plastiknya belum dibuka. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang saya rasakan yang paling luar biasa adalah mandinya. Baru ini terasa mandi dalam kulkas. Masya Allah, luar biasa. Sulaman bajunya pun, coba tengok. Bismillah, Masya Allah. Dari tadi, biasanya saya kalau sudah pakai baju menengok ke sana. Dari tadi di mobil nengok ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah dia. Siapa yang sudah pernah membuat baik pada hidup kamu, balaslah dia. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Semua orang yang sudah berbuat baik, yang membuat saya sampai ke benar meriah ini, balas kebaikan-kebaikannya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan yang terbaik untuk hidupnya ya Allah. Tak
dapat saya balas satu persatu. Yang mengundang Ustadz kemari siapa? Banyak. Tapi yang jelas kakak kelas saya, senior saya waktu di pesantren dulu. Senior artinya atasan, bukan senang istri orang. Senior atasan. Saya adiknya, dia kelas 4, saya kelas 3. Waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Orang Aceh, tapi istrinya orang Gayo dari sini. Maka dia bawa saya kemari. Itu hebatnya dia. Lalu kemudian habis pesantren dia ke Mesir. Saya ikut juga ke Mesir. Dia ke Mesir 96, saya ke Mesir 98. Jadi 2 kali saya jadi adik dia. Sekali di pesantren, sekali di Mesir. Makanya kalau dia sudah nelpon saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bisa datang ke Aceh? Oke. Namanya Tengku Haji Padil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Coba dulu, saya mau tengok mana orangnya. Ini dia. Ke depan ni Tengku. Duduk sini, tegak sini Tengku. Inilah masanya merintah senior. Selama ini dia aja nunjuk saya. Asli orang Aceh, tapi istrinya orang dari Gayo dan memperoleh gelar Doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Kalau kami S cendol saja. Masya Allah. Baik Tengku, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan di masa akan datang, insya Allah. Amin. Nah, setelah kita berkumpul beramai-ramai ini, apa setelah ini? Jangan sampai kumpul. Gimana acara di Benar Meriah tadi? Masya Allah, orang ramai. Sesudah itu sampah berserak. Macam mana acara di Benar Meriah tadi? Belum pernah saya menengok orang berkumpul sebanyak itu. Hebat, ramai, meriah. Apa setelah itu? Selom saya hilang. Bukan itu yang diinginkan. Setelah acara ini, maka sholat berjamaah di masjid semakin Cara mengatasinya bagaimana? Tengok sholat subuh besok. Saya tadi mandi jam 4. Dingin. Yang saya bayangkan gimana kalau mandi jam 4 subuh. Tapi jangan khawatir, pokok kayu banyak, bisa masak air panas. Sambil masak air panas untuk mandi, buat kopi. Kopi Gayo pun luar biasa. Saya termasuk orang yang tak suka kopi, jarang-jarang minum kopi. Tapi sampai di sini, begitu saya minum, luar biasa. Jangan minum kopi pahit. Sudah hidup pahit, jangan minum kopi pahit. Dikasih saya gula, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan, apa pesan Tengku Umar? Kalau besok aku hidup, kalau malam ini aku mati, perang melawan Belanda, mati syahid. Kalau besok masih hidup, minum kopi. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dihisab, dihitung amal kita, bukan berapa kali ke Makkah, bukan berapa kali khatam Quran, bukan berapa kali bersedekah. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Ini masjid sudah cantik, megah, hebat, pemandangannya luar biasa. Gunung, Masya Allah, pemandangan luar biasa. Rasanya entah gimana lah. Melihat gunung puncak, suasana sejuk tenang dengan pohon-pohon yang indah. Nampak pula layang-layang. Apa itu? Senang mengambil gambar kita. Drone. Saudaraku yang mengambil drone, ambil gambar. Ini benar-benar luar biasa. Di bawah penuh, di dalam penuh, di atas sampai ke atas gedung-gedung. Masya Allah. Begitulah meriahnya di Benar Meriah. Maka sholat berjamaah mesti ramai. Ini kalau diambil gambar dari atas, coba nanti di-upload, masukkan ke FB internet, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Konser dangdut ngembor goyang patah-patah. C. Semua orang bingung, ini acara apa? Kasih tahu ke seluruh penjuru dunia semesta alam, begini orang Benar Meriah kalau mendengarkan pengajian. Allahu Akbar. Mendengar takbirnya bergetar suara, bergoncang tiang aras.
rekam, kirimkan ke Palestina, mencret orang Israel. Tentara-tentara Israel pakai pampers menyaksikan ramainya tentara pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Gambar bupati kecil, gambar wakil bupati kecil, gambar Pak Sekda kecil, gambar saya besar. Dipilih gambar sedang menunjuk pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar. Cuma ada yang satu saya kurang setuju. Apa? Titelnya dibuat us. Maksudnya ustaz. Mantap. Dalam rangka halal bihalal, Pemda Benar Meriah beserta jajaran dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Ini masyarakatnya berlapis-lapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik, ada yang tak terlalu cantik. Tentara ada, FPI ada, PP ada, Pancasila. Apa nih? Saya anggota PP. Nahdlatul Ulama ada, semuanya ada, berlapis-lapis. Tapi semua ini akan menjadi baik kalau kita bisa bekerja sama. Betul? Kerjasama yang paling hebat, tolong menolong yang paling mantap adalah saat sholat berjamaah. Kalau sudah imam mengatakan takbir, semua ikut takbir. Allahu Akbar. Semua makmum. Pernah tak Bapak Ibu sholat berjamaah ketika imam Allahu Akbar, tiba-tiba ada di belakang nggak mau? Tapi imam jangan dilawan. Betul? Imam jangan dilawan. Tiba-tiba ada makmum karena imamnya panjang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Lama betul imamnya. Imam tak boleh dilawan. Siapa yang melawan imam nanti bangkit di padang mahsyar dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kepala orang bentuk keledai, ini yang melawan imam dulu. Melawan imam dulu. Alhamdulillah, imam kita, wakil bupati kita bukan sekedar tengku, bukan sekedar haji, tapi juga buya. Buya itu adalah panggilan untuk ayah, karena dianggap sebagai ayah, dianggap sebagai ulama, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, pepatah petitihnya kata-katanya didengarkan, fatwanya menjadi anutan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sebab itu patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi selama diajak kepada kebaikan-kebaikan. Insyaallah solat berjamaah yang paling afdal adalah tentu pemimpin yang menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, Bapak Ibu semua menjadi makmum, saya jadi imam. Boleh saya jadi imam? Tak boleh, saya turun. Setelah salam, biasanya imam miring ke kanan. Imam miring ke kanan. Anaknya nanya, Mak, ya kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Itu maka imam miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang menghadap ke jamaah. Selesai sholat, yang menghadap jamaah. Nabi dulu kalau selesai sholat menghadap ke jamaah, Nabi mau memeriksa satu-satu. Asaidun fulan, asaidun fulan, asaidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di ruko, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kantor, jangan ulangi, datang ke masjid. Kalau tidak sholat ke masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang banyak rumah yang terbakar. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan seumur hidup saya.
Saya selesai sholat tak pernah saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan. Coba kalau saya wakil bupati, selesai sholat saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala kantor, mana kantor, mana. Genggam kekuasaan bisa dipakai. Coba kalau saya yang nanya, mana si Anu, mana Pak RT, mana Pak RW, dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Saya tak ada kekuasaan. Bayangkan kalau Bapak Danyon jadi imam, Bapak Dandim jadi imam, Bapak Danrem jadi imam, tentara jadi imam. Belum sholat anak-anak sudah takut. Saya masuk ke masjid, anak-anak tak kenal sama saya. Kebetulan sholat Jumat, khotib sudah naik, saya datang terlambat, duduk di saf belakang. Anak-anak ketawa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak tak takut. Saya gini kan, dia pula gini kan saya. Anak-anak tak takut. Tapi begitu masuk bapak polisi dengan bapak tentara, baru batuk aja deh. Ucat anak-anak. Padahal dia baru senyum aja. Takut anak-anak. Begitulah kalau ada kekuasaan dalam tangan. Betul? Oleh sebab itu saudara-saudaraku, solat berjamaah bukan sekedar ibadah, tapi juga kau tolong agama Allah dengan apa yang ada dalam kekuasaan dirimu. Bayangkan kalau yang azan itu kepala dinas, datang dia ke masjid, waktu sudah masuk, kenapa orang tidak sholat? Diambilnya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Entah, kok suaranya yang lain? Siapa yang azan? Kepala dinas apa? Langsung potong panting mereka, lari. Kenapa? Kepala dinas yang azan. Sekarang kenapa orang tidak mau ke masjid? Yang azan orang-orang yang sudah mau sakaratul maut. Allahu Akbar, Allah. Makanya buat lomba musabaqah azan, juara azan, angkat dia menjadi muazzin di masjid-masjid, musola-musola. Dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Ketika azan dikumandangkan, maka anjing menggonggong. Kenapa waktu azan berkumandang anjing menggonggong? Karena anjing melihat setan lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Betul Pak Ustaz. Kalau azan berkumandang, setan lari. Ya, maka kampung yang tak pernah dikumandangkan azan, orang bercampur dengan setan. Kalau tidak ada salat berjamaah di suatu desa, di suatu kampung, istahwazat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, suaminya kesetanan, bininya jadi sundel bolong, anaknya jadi hantu setan. Anaknya yang ngebut-ngebut naik motor, itu namanya setan Dracula. Nauzubillah. Oleh sebab itu, dan kemarin dia banyak yang mencari-cari, malam-malam banyak setan mencari mana paku kemarin yang sudah ditusukkan di tengkuk, rupanya tak dibalikkan lagi untuk mencoblos pilkada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan setan-setan, maka azan berkumandang. Kalau azan berkumandang keras, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari dia. Tapi kalau azan Allah, kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma latihan aja nggak usah lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah azan datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi salat sunat tahiyatan. Usolli sunnatan tahiyatal masjid rak'ataini lillahi taala. Yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli dalam hati aja. Enggak pakai usolli. Saya pakai usolli. Ada orang tak mau pakai usolli karena kata dia niat itu letaknya di dalam hati, bukan di bibir. Niat cukup di hati.
Dan kalau di hati tidak kedengaran. Mana contohnya? Makanya banyak ibu-ibu yang komplain sama suaminya, "Bang, abang cinta tak sama aku?" "Cinta? Kenapa tak pernah ku dengar?" Kalau kau tak percaya, bukalah dadaku. Akan ada nama di sana. Nama siapa? Mantan. Letak niat dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi. Maka kalau ada orang sholat tidak pakai usolli, Allahu Akbar, sah, karena niat dalam hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was. Kalau dia tak pakai usolli, Allahu Akbar, ini sholat zuhur apa sholat asar? Sholat mukim apa musafir? Sholat jamaah apa sholat qashar? Sholat qabliyah apa sholat ba'diyah? Maka saya pun mengusir was-was dengan usolli. Kau sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardal maghribi. 3 rakaat apa 4 rakaat? Salasa rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah was-wasnya hilang. Nah, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Jangan sampai tinggal sholat qabliyah. Raka'atul fajri qabliyah subuh 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tadi tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Ustaz Somad, ya, kalau saya terlambat bangunnya Pak Ustaz, apakah tetap qabliyah subuh? Tetap qabliyah subuh. Kau bangunnya jam berapa? Jam 8.30. Ya ilaha illallah. Belilah jam waker yang bisa membangunkan. Beli jam 2, 1 jam bunyi jam waker, yang satu lagi jam HP, setel lagu. Lagunya apa? Lagu Pasar Umum. Mati. Kan ada lagu mati itu kan? Ada mati. Itu untuk yang anak muda. Kalau untuk yang ibu-ibu, setel lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil. Mendengar lagu Bila Israel. Nah, sudah dibuat 2 jam nggak juga bangun. Pergi ke toko jam di Benar Meriah, cari tukang jam. Mana toko jam? Assalamualaikum Pak tukang jam. Ya, saya mau beli jam. Jam model apa? Jam yang bisa menyipak, supaya jam-jam 1 lupa. Bangunlah, jangan sampai tidak sholat subuh. Manama siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunih, setan kencing di telinganya. Siapa yang tadi tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan WC, toilet setan. Sedangkan WC orang aja bau setan, apalagi WC setan. Tak mungkin bau orang. Oleh sebab itu sholat, alhamdulillah, semua yang hadir ini pasti tadi sholat subuh. Dari bunyi aminnya tak yakin. Yang lalu biar berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Maka saya senang tablik akbarnya dibuat sore petang, nanti pulang, dan kabarnya malam ini ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Pulang, jangan tidur terlalu lama, karena kalau tidur lama payah bangun subuh. Habis sholat isya, duduk-duduk sebentar, tidur. Saya tak biasa Pak Ustadz tidur cepat. Jam 9, jam 10 paling lama tidur, supaya cepat bangun, mudah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Singgah beli antimu. Nanti malam jam 4 bangun. Jam 2 bagus tahajud, mantap. Kalau tak bisa jam 2, jam 3. Jam 3 tak bisa jam 4. Jam 4 sampai jam 5 sholat tahajud.
bangun. Itulah buka pintu rezeki. Rezeki yang masih tersangkut di langit diturunkan Allah, amin. Rezeki yang masih tertanam dalam tanah dikeluarkan Allah ke atas, amin. Rezeki yang masih jauh di atas bukit turun ke bawah, amin. Rezeki yang sulit susah dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis, yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin. Mentang-mentang istri di sana. Ini mau amin. Rupanya bininya nengok dari jauh. Mau sini. Pas balik, bang, kenapa waktu Ustaz tadi bilang mudah-mudahan nikah abang amin? Untuk anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunlah. Rahimallahu mura'an. Allah merahmati laki-laki. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat berjamaah. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru, pengantin baru, honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Diambilkannya air. Wake up my darling. Wake up my honey. Dibentangkanlah istri sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Usalli sunnat tahajud rak'ataini imaman. Dulu waktu masih lajang sendiri. Usalli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang kau sudah punya makmum. Imaman. Makmumnya berapa orang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Tak ada yang lain. Tak ada. Yang itu kemarin bang, jangan kenang-kenang. Usalli sunat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, seingat adinda solat tahajud itu macam solat tarawih. Kemarin tarawih kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Kalau kebetulan kalian adik-adikku nanti mana tahu nikah dapat imam silent, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan aku imam walaupun tak berbunyi. Aku bersyukur ya Allah, jam 4 malam dia masih membangunkan aku tahajud, sedangkan kawanku sebelah suaminya pulang jam 4 malam dalam keadaan sakau, pulang dalam keadaan mabuk. Tapi dia masih membangunkan aku. Aku tak peduli dia berbunyi tak berbunyi. Nanti lama-lama kalau dijaga berbunyi juga ya. Bersyukur. Jangan terlalu banyak minta-minta. Jangan direngek-rengek. Itulah. Abang gimana ini tak berbunyi? Insya Allah. Rupanya dia baru tobat. Seminggu menjelang menikah. Bersunatnya pun baru seminggu. Syukurlah. Mudah-mudahan dia menjadi suami yang soleh di masa akan datang insyaallah. Amin. Tiba-tiba setelah itu sholat subuh, adinda, kau sholat di sini, abang ke masjid ya. Iya, itulah ciri laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Sedangkan laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu, Ustaz Somad, dulu saya menikah sama dia karena menengok mobilnya besar. Dulu saya menikah sama dia karena dia PNS. Dulu saya nikah sama dia karena dia pengusaha. Setelah menikah barulah saya sadar, rupanya dia tak sholat Pak Ustaz. Akhirnya saya sekarang risih, rasa tidur sama babi hutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Banyak anak-anak
Gadis yang cantik jelita baru saja menikah, risau menengok suami Pak Ustaz. Saya sedang duduk di atas sajadah malam, tiba-tiba dia pulang mabuk, tiba-tiba pulang mulutnya bau. Bau apa? Bau hantu. Khamar, judi, zina. Salah siapa? Dia tak solat dari dulu atau sekarang? Dari dulu nggak solat Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah kami orang tak baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi akhirnya setelah mendengarkan pengajian Ustaz, saya akhirnya mencari jalan. Hidup ini mau ke mana? Nanti akhirnya masuk liang kubur, liang lahat. Ditanya malaikat mungkar nakir. Malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya saya taubat. Tapi suami saya belum juga taubat. Gimana nih Pak Ustaz? Kita doakan selesai acara ini, semua suami yang belum sholat, mudah-mudahan sholat hendaknya mereka insyaAllah. Yang belum juga ke masjid, mudah-mudahan mereka maulah rendah hati di belakang imam. Tak juga mau di belakang imam, mudah-mudahan besok mereka di depan imam. Apa maksudnya di depan imam ini? Sholat jenazah. Sombong, tak mau ke masjid, diajak imam ngejek. Ada anak-anak muda ke masjid ngejek. Mau ke mana? Mau ke masjid bang, kirim salam ya sama Tuhan. Ada orang mau sholat ke masjid, diajaknya. Kau mau ke mana? Mau ke masjid bang. Itulah. Si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Sabar. Kalau ada kalian anak-anak muda yang sudah hijrah diejek orang, kalian diam saja. Kalau dia ngejek terus, diam. Dilemparnya kalian pakai batu, lempar dia pakai bunga. Ambil bunga, lempar. Begitu cara membalas. 2 kali saya sudah dilemparnya pakai batu. Ambil bunga, lemparkan. Sudah 3 kali Pak Ustaz. Ambil bunga, lempar, yakinkan potnya ikut sekalian. Mana yang paling besar potnya? Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka diejeknya juga, tenang aja. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kapilah berlari. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak. Tak ada, aku bilang kau aja yang merasa anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai di masjid, jangan tinggal salat qabliyah. Rugi orang yang tak salat qabliyah. Man shalla 12 rakaat. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat sehari semalam. Dibangunkan satu istana di dalam surga. Yang sudah melaksanakan semoga istiqomah, yang belum melaksanakan nanti habis maghrib solat sunat ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Abang. Kenapa abang setiap sholat bacaannya ayatnya Qul huwallah terus? Adinda, datang seorang sahabat melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, imam kami ini kalau sholat ayatnya Qul huwallah terus, ayatnya Qul huwallah terus. Kenapa begini? Nabi manggil dia. Mari kemari. Kenapa kalau kau sholat ayatnya Qul huwallah? Kenapa kau sholat ayatnya Qul huwallah terus? Inni uhibbuha, aku cinta pada Qul huwallah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Abang bukan tak hafal ayat yang lain, hafal abang, tapi abang cinta pada Qul huwallah. Kenapa? Karena di dalam Qul huwallah itu ada nama ustaz abang. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal salat sunat. Setelah itu barulah salat fardu. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak orang sekarang tak mau mengucapkan amin. Kiri kanan amin. Dia amin. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Maka kuat-kuat amin. Semua mengucapkan amin. Ada pula yang satu nih, Bapak. Selesai sholat tanya, kenapa aku bilang Bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut mertua Amin. Bapak. Karena baru belajar Islam dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini ucapkan amin. Amin. Kenapa kau sebut nama mertuamu? Kata Ustaz Somad, tak apa-apa. Dah, selesai itu ayat. Ayat imam ni Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih apa musabakoh ini? Kenapa? Rupanya qori dari benar meriah yang luar biasa. Pokoknya ikut saja di belakang. Kalau bacaannya panjang, jangan unjuk rasa. Ganti imam. Turunkan imam. Turunkan imam. Ganti imam kulhu. Ganti imam kulhu. Ikutlah dia selama masih batas. Kalau kemudian selesai itu kebetulan sholat subuh, Sami Allahu liman hamidah, bacanya pendek, Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang imam ini panjang, Sami Allahu liman hamidah. Mana ada alif di situ? Kan pendek, Sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat tanya, Pak Imam, ya, kenapa panjang Hamidah tadi? Rupanya nama bini dia Hamidah. Inilah orang ada kepentingan. Sebenarnya bininya terdengar di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت. Yang diaminkan cuma 5, sisanya ikut makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walad wa la yu'izzu man adait. Tabarak. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan ini. Selesai sholat tanya kawan, kau hafal doa kunut? Hafal? Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, aku baca. Kenapa kau tengok muncung aku? Kau tengoklah tempat sujud. Sholat itu jangan nengok mana-mana. Kiblat sholat itu ada 3. Wajah mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat, hati mengingat Allah. 3 kiblat. Mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat Ka'bah di Makkah, hati mengingat Allah. Makanya sholat tak boleh tengok belakang atas. Cantik lampu. Mantap kalau beratnya. Ada juga cicak kahwin. Allahu Akbar. Sujud. Ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Jantung inilah menyemburkan darah. Makanya kalau jantung sampai dililit oleh lemak, kolesterol, kalau banyak gula darah, membeku. Coba cuci tangan habis makan rendang santan, cuci tangan, masukkan tangan ke tempat kobokan cuci tangan, habis itu coba tengok, menggumpal minyak santan, begitulah darah membeku, karena banyaknya 2 yang merusak, lemak dan gula.
gula, coba masukkan gula ke dalam kuali, biarkan, akhirnya sendok melekat, begitulah membeku. Makanya ada orang mati mendadak. Kenapa? Serangan sakit jantung. Pernah tak dengar orang sakit dia meninggal kenapa? Kena kurap. Siapa meninggal kenapa? Kena panu. Serangan jantung. Kenapa? Karena banyak santan dan gula, akhirnya membeku. Oleh sebab itu maka orang yang banyak sujud, Allahu Akbar, ini darahnya susah naik ke atas. Kenapa? Karena salurannya macet, mampet. Tapi dengan banyak-banyak sujud, maka dari jantung mudah naik ke otak. Karena kepala turun ke bawah. Sujudlah, tapi jangan sekarang. Kalau bapak ibu sujud semua, gimana saya mau ceramah? Menyemburlah darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau tak sempurna darah naik, itulah orang kena penyakit stroke mati sebelah. Takut pula kita. Nah, orang yang banyak sholat, banyak sujud, maka sujudnya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Bapak ibu selama ini pilih yang mana? 3, 1 nafas pula tu. Pelan-pelan lah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Biarkan darah dari jantung turun ke otak, terasa dia turun. Nafas ditahan Pak Ustaz, nafas dihembuskan. Karena dengan paru-paru waktu sujud itu sehat kita. Makanya sajadah dicuci. Jangan sampai waktu sujud menahan nafas. Allahu Akbar. Makanya tak boleh tidur-tiduran di masjid. Tidur di masjid telentang. Di emperan boleh, iktikaf di emperan, masuk ke dalam alas pakai. Ini tidur di masjid telungkup. Tumpahlah sambal belajar. Pas tempat sujud. Ustaz Somad ceramah, yang paling afdal adalah waktu sujud, doanya makbul. Imam lama sujud, makmum nahan nafas di belakang. Sampai bihu. Imam bangkit, Allahu Akbar, makmum di belakang, Alhamdulillah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Firdaus, bukan waktu di Taman Raudhah. Tapi kapan? Ketika waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau waktu sujud tidak boleh pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya, mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati. Apa yang kau doakan tadi? Rahasia dong. Tentu doa kita tak sama. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Tak sama. Kenapa dia minta hujan? Dia nanam sawit. Yang satu minta panas, nanam karet. Tapi keduanya sama-sama minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lajang-lajang tentu dia minta nikah. Yang sudah nikah tentu minta nikah sekali lagi. Istrinya meninggal, ibu mau marah. Dah selesai itu duduk, at-tahiyatul mubarakatus, 3 jari ditekuk, 1, 2, 3. Ibu jari melingkar. Di mana melingkar? Di ujung jari. Oh, tidak melingkar, diletakkan di pangkal. Ada yang begini. Oh, di ujung. Letakkan di ujung jari. Gini. Letakkan di pangkal jari. Gini. Turun. At-tahiyatul. Telunjuk naik pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Karena dulu orang
Musyrik menunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut. Oh, butuh sendiri. Ya nah. Maka setelah Islam datang, tak boleh lagi menunjuk berhala, tak boleh. Angkat saja telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang saya amalkan. Saya telunjuk, saya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, kawan saya di sebelah itu bergerak-gerak. Kalau mazhab Hanafi mengangkatnya 2 kali, naik sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Kalau Maliki, Hambali, setiap lafaz Allah. Hambali, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap lafaz Allah naik, itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh. Saya tidak mengamalkan itu. Tapi kalau saya sholat di Makkah, di Mesir, ada yang di sebelah gitu, saya cuek aja. Itulah Pak Ustaz, maka saya tak mau sholat ke masjid. Kenapa? Terganggu mata saya nengok telunjuk dia. Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata menengok tempat sujud. Tapi waktu tasahud, mata menengok ujung telunjuk supaya khusyuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah tengok telunjuk orang. Yang saya tengok telunjuk saya. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu tengok batu cincin. Tengok solar aja. Lumut aja. No, Ustaz nyindir cincin kami ya. Dah. Sesama pemakai cincin tak boleh saling nyindir. Saya pun pakai juga. Ustaz Somad, cincin Ustaz itu katanya ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja jangan makan. Memakai perhiasan silakan. Karena Nabi pun pakai cincin, tapi cincin Nabi dikelingking sebelah kanan. Makanya kalau kita tengok Habib Jindan, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, cincinnya dikelingking. Ustaz Somad kenapa tak dikelingking? Kelingking saya kurus. Kalau saya pakai longgar, nanti pas saya berteriak Allahu Akbar, lepas dia. Oh, ya kalau jatuh ke tanah, kalau jatuh ke mulut jamaah. Jangan pakai cincin, percaya isi-isi batu. Jika Anda lahir bulan Mei, pakailah batu berwarna merah. Darah Anda akan merah, mata Anda akan merah, aura merah akan bangkit. Mata merah, ikan musuh pun merah. Untuk sekedar perhiasan tak apa-apa. Ini ibu tuh cincinnya sampai 3. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat harta warisan, beli cincin. Kemana-mana, begini aja lah. Di mana acara arisan kita? Sana. Jangan. Pakai 1, pakai 2, oke boleh. Tapi sampai banyak. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya kan ada niat dari pelakunya, tapi juga kesempatan. Waspadalah. Banyak orang berniat jahat gara-gara menengok cincin emas. Tidak semua kawan-kawan kita itu hatinya bersih. Banyak juga menengok cincin gelang rantai itu kumat darah tingginya. Balik dari acara pesta darah tinggi pun kumat, datanglah dokter puskesmas. Bisa bu dokter ke rumah? Bisa. Datanglah bu dokter membawa balon hitam. 150/180. Bu, jangan lama-lama di luar rumah. Jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Rupa bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu undangan tadi nampak gelang besar. Ibu tuh pun pakai gelang sekejap-kejap. Jam berapa ya? Datang. Orang menengok itu asal nampak. Oh bang, cepat kita balik, tak tahan.
biasa saja. Jangan membuat orang sakit jantung. Yang paling celakanya, 2 orang sakit jantung, rupanya setelah diperiksa, gelang itu pun imitasi. La ilaha illallah. 2 kali berdosa. Menipu orang sekali, membuat orang sakit jantung sekali. Bayangkan kalau dia mati kontan. La haula wala quwwata illa billah. Biasa-biasa saja. Lalu kemudian sampailah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup salam, cukup. Tapi kalau cuman sampai segitu tak mantap, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Tak apa-apa. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Leher bergerak. Mohon maaf. Nabi waktu jadi imam, lehernya bergerak ke kanan. Apa kata sahabat? Sampai kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak pipi putih? Nampak tak putih? Janganlah jujur kali, sakit hati. Nabi itu putih, putih pipinya. Artinya apa? Berapa kali sudah hari ini leher kita bergerak? Qabliyah subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat zuhur, ba'da zuhur. Rupanya leher ini nanti macam kulit kerang dalam tanah, lapuk, kerak, retak. Makanya ada orang sakit leher. Tapi orang yang selalu menggerakkan leher, lehernya sehat. Orang Islam lehernya sehat karena sehari bergerak leher bolak-balik. Orang yang tak sholat, lehernya bergerak seminggu sekali, senam pagi di kantor. Itu pun banyak PNS yang lehernya tak sehat. Karena waktu senam itu lehernya tak bergerak, matanya gerak nengok instruktur senam. Makin senam makin error otak. Tentara-tentara sehat, polisi-polisi sehat, tapi orang yang tidak bergerak, kalau dia sholat bergerak lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan niat sholat mau senam. Kau kenapa sholat? Mau leher sehat. Leher sehat itu bonus, jantung sehat itu bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Boleh salaman selesai salat? Boleh. Sebelum sholat salaman boleh. Setelah sholat salaman boleh. Sebelum makan salaman boleh. Sesudah makan boleh. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Babu? Sehat Pak Camat? Pak Danjon sehat? Selesai sholat apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kenapa orang yang salaman itu selawat Pak Ustaz? Kalau ada orang satu majlis tidak mengucapkan salawat, maka majlis itu menjadi antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis kita ini menjadi majlis bangkai, makanya kita pun berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Di setiap majlis saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, dari mulai Syiah Kuala Banda Aceh sampai di Benar Maria, pasti ada majlis bersolawat. Orang Aceh gemar bersolawat, makanya anak-anaknya suka pengajian. Ibu-ibu dulu sambil masak, salatullah, salamullah ala toha. Garam. Ibu-ibu sekarang mana ada lagi salat? Kiam racun, cacing garam, cinta satu malam.
Makanya anaknya pun mencakar-cakar aja lah. Ada pula yang lebih parah sambil masak. Lewat laki di belakang. Nama anak pertama Sanjay Dutt, anak kedua Amitabh Bachchan, nomor 3 Hema Malini, nomor 4 Rani Mukherjee, yang 4 Coach Kotahe, yang kelima Kabikaci Kabigam. Yang susah siapa? Pak Kua. Waktu menikahkannya nanti, aku nikahkan Kabikaci Kabigam bin Sanjay Dutt. Kasihlah nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Cut Nyadin. Siapa namanya? Cut Mutia. Siapa namanya? Malahayati. Siapa namanya? Orang-orang yang ketika disebut namanya bergetar Belanda, pontang-panting Belanda lari. Kenapa? Karena semangat jihad yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz selama berceramah ini baru 2 kali takbir. Ya kan? Pertama tadi sekali, ini sekali. Sementara ada ustadz yang belum apa-apa udah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan ceramahnya? Allahu Akbar. Bertakbir itu bagus, tapi fungsi takbir mengusir setan. Kalau ada kawan-kawan yang mulai, Ustadz, tadi ada yang ngirim foto, jam 10 pagi tadi sudah ada jamaah yang datang. Jam 8, jam 7 pagi sudah datang. Maka dia dapat nilai pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dari kampung halamannya dengan niat datang kemari menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama macam jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang dari rumah tadi jam 7 sampai sekarang jam 6, berarti dia di sini sudah 11 jam dapat pahala jihad. Tapi jangan sampai tak pulang. Tiba-tiba sampai malam tak pulang. Besok pagi baru pulang. Ditanya sama istrinya, abang kenapa tak pulang? Pahala jihad. Jihad. Apa yang dimuliakan Allah? Begitulah hebatnya masyarakat benar meriah. Jadi kalau saya ngajak bertakbir, mungkin yang dari tadi duduk itu sudah ngantuk, maka dia mulai ngantuk. Itu maka takbir. Kalau nampak kawan di sebelah ngantuk, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi nanti waktu sholat Jumat. Sholat Jumat kan nampak khotib, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat. Makanya kalau saya khotib, saya tengok mana jamaah yang paling mengantuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau suara saya keras, jangan katakan Ustadz Somad itu Ustadz aliran keras, Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Suaranya saja yang keras, orangnya lembut. Sesoleh ini. Masya Allah. Apa nih Ustaz? Pertanyaan. Biasanya kalau Ustadz Tengku Fadil Rahmi membawa kertas ini, berarti saya sudah ceramah 1 jam. Sekarang saya tengok jam, pas 1 jam. Saya mulai ceramah tadi jam 5, sekarang jam 6. Sementara masalah sholat baru sampai salam. Setelah salam berzikir, Subhanallah, 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 Subhanallah. Ada yang tak mau zikir kuat. Ustaz Somad, sebetulnya zikir itu kuat apa pelan? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, zikir itu kuat. Kenapa? Karena dia mendengar Nabi dari luar masjid dengan zikir kuat. Subhanallah, 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 Subhanallah. Tapi pelan-pelan. Subhanallah, Subhanallah. Ini ada yang pelan-pelan. Allahu Akbar, Allah. Ada pula yang terlalu pelan. Subhanallah, walhamdulillah, wala. Seminggu baru selesai. Habis itu baru 5. La ilaha illallah syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang berkuasa, bukan aku. Wa lahul hamdu,
dia yang dipuji, bukan aku. Yuhyi, dia menghidupkan aku. Wa yumit, dia mematikan aku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang maha kuasa. Tanamkan ke tangkai jantung, masukkan ke otak. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang baca qadir, qadir. Nah, habis itu barulah doa. Doanya panjang-panjang. Ini ada imam berdoa setengah jam. Pertama jamaah semangat semua, angkat tangan. Lama-lama turun, wah. Macam apa imam, aku tak sanggup lagi. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya sama, ya Allah terserah mau kasih tidak apa-apa. Aku tak terdapat dulu. Ada pula orang sekarang tidak pakai doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam dapat beras. Pas ditanya, kau tak baca doa? Yang lama aja belum kabul, ngapain tambah? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa. Maka doa imam aminkan. Tapi imam doa, kalau saya jadi imam doanya cuma 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina, selesai. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Ini ada yang keluar Allah maut. Maut. Apa maut? Bayangkan kita pergi ke kantor Pak Wakil Bupati, bawa proposal. Pak Bupati, kami mau minta masak semen, kerikil, minta batu bata. Kata Pak Bupati, security, bawa gila ini. Pelan-pelan lah. Bapak Wakil Bupati, kami minta 5 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau batu bata tak ada, kerikil pun tak apa. Kalau semua tak ada, parah kali pun. Tak ada juga. Dirayulah dengan pelan. Makanya orang tu berdoa sampai menangis dia kan. Ya Allah. Istrinya heran. Bang, abang kenapa minta sampai menangis? Kita mana ada dosa? Dulu kita ta'aruf langsung nikah, mana ada dosa kita? Dosa aku bukan sama kau, sama mantan. Nah, habis itu barulah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa orang baca Fatihah? Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Boleh dibaca di sebelum doa, atau di tengah doa, atau di akhir doa. Karena doa yang paling bagus adalah dengan tawassul, dengan amal soleh. Amal soleh yang paling mantap adalah baca Quran, bertawassul. Selesai itu pulang ke rumah, tenang, maka ibadah. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, masjid-masjid ramai dengan sholat berjamaah. Sebetulnya saya ceramah di sini, ceramah tentang sholat berjamaah ini mubazir. Kenapa mubazir? Sedang di luar masjid aja sepenuhnya, apalagi dalam. Ada tak orang dalam? Ada Pak Ustaz. Berhasil tak berhasilnya ceramah ini masing-masing dari jamaah besok foto sholat subuh di masjidnya masing-masing. Kalau bertambah ramai, alhamdulillah. Kalau tidak bertambah jamaah subuh, seramah Ustaz Somad mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan.
Setan manggil orang mubazir, apa kata dia? Hai bro. Kalau ada orang baca ayat kursi ngusir setan, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kata setan, jangan saling ngusir. Kita kan saudara. Itu namanya ketawa susulan. Anak-anak dengar ceramah. Kalau ada orang tua dengar ceramah biasa, emak-emak dengar ceramah biasa, anak-anak dengar ceramah. Inilah yang akan jadi pemimpin masa depan Nangrok Aceh Darussalam. Itu yang pakai peci itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai topi baju bola itu jadi menteri olahraga. Adapun yang ngurusnya itu ada jauh di dekat-dekat motor, mereka bagi-bagi tugas. Yang di dekat mobil pemadam itu nanti petugas damkar, pemadam kebakaran. Pokoknya mereka ini nanti 2018 Ustadz Somad datang ke Benar Meriah, kami mendengar ceramah. 2028 mereka yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan undang lagi, mereka telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad, tak salah lagi. Dulu waktu Ustadz datang ke kampung halaman kami di Benar Meriah, kami masih anak-anak. Kami ingat Ustadz ceramah, waktu itu kami menengok dari bawah. Kami sekarang rindu dengan Ustadz. Kami ingin Ustadz datang lagi. Bisa Ustadz datang? Bisa. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi 20 tahun lagi umur saya waktu itu sudah 61. Sudah tak bisa ceramah berdiri. Dah duduk di kursi. Assalamualaikum. Suara tak bisa lagi kuat. Asal kuat. Assalamualaikum. Adapun judul pengajian kita adalah cara menghadapi sakaratul maut. Bagaimana jika berwudu dengan memakai shower? Shower itu kan airnya kencang. Lalu berwudu dia di shower itu. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh apa tak boleh? Sah. Wudu di shower sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sah. Berturutan. Wajah dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu telinga, habis itu kaki. Yang tidak berturutan mazhab Hanafi. Hidupkannya shower, langsung dia tegak sini. Dah sah. Hanafi. Karena Hanafi tak perlu berturutan. Pergi dia ke kolam renang, nawaitu raf'al hadasil asghar listibahati sholati fardhu 'alaihi ta'ala. Naik balik kata. Sah Hanafi. Tapi kalau Syafi'i berturutan. Fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki itu di celah-celah. Mana tahu ada yang tak masuk celah. Tumitnya disapu. Ini banyak anak-anak itu saya tengok sifat-sifatnya kan. Rasakan air. Wajah itu yang diwasuh mana? Dari paku kiri ke paku kanan. Mana pakunya? Nih, yang tak berpaku, buat paku. Batas wajah dari tempat bawah sampai tumbuh rambut ke atas. Tangan sampai siku. Tengok dulu siku. Mana tahu ada kulit ikan mas. Waktu membersihkan ikan tadi. Kepala mazhab Syafi'i sikit saja. Telinga basahkan dalam. Jangan sampai anak gadis cantik, tapi telinga nampak sarang Spiderman. Orang Islam bersih, muka bersih, kepala bersih, kaki bersih. Nah, bolehkah puasa sunat Syawal sekaligus dengan qadha Ramadan? Boleh. Enak aja Ustaz Somad boleh-boleh. Memangnya dia Nabi? Siapa yang bilang boleh? Imam Abu Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Abdah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari, qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Kenapa ibu Ustaz bilang ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak itu tinggal 14 hari. Bapak yang tinggal 14 hari
bapak qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Niatnya qadha saja. Sahaja aku niat qadha esok pagi lillahi ta'ala, dapat otomatis bisa 3. Qadhanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat 6 Syawal, dapat pahala puasa sunat hari Senin. Cukup niatnya qadha saja. Begitu dalam kitab Fatwa Al-Azhar Mesir. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat. Untuk tahiyat akhir dan awal apakah menggunakan Sayyidina atau tak pakai Sayyidina? Saya pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang nggak mau Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Nabi Muhammad itu pemimpin kami atau tidak? Pemimpin kami. Allahumma sholli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Saya belum pernah ceramah tiba-tiba diundang orang. Kepada yang mulia tiba-tiba diundang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Tapi selalu dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Kiai. Biasa. Itu sebutan. Jangan manggil Muhammad dengan nama seperti kalian manggil kawan kalian. Hei Muhammad, Muhammad sini. Muhammad mana? Muhammad tukang jual ayam. Kita muliakan dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka memakai Sayyidina dalam sholat menurut mazhab Syafi'i mustahabun, dianjurkan. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah yang katanya tak mau pakai Sayyidina. Ya tak apa-apa. Jangan kita berkelahi gara-gara Sayyidina. Ditangkap sampai ke mahkamah militer di Den Haag, Belanda, antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kenapa kalian perang Korea Selatan sama Korea Utara? Gara-gara bom atom. Keren kan? Ditangkap. Kenapa kalian perang? Gara-gara Sayyidina. Yang lebih malunya lagi, ditangkap sampai ke Belanda, ditanya kenapa? Gara-gara bulu. Yang berjanggut mengejek tak berjanggut, tak berjanggut ejek berjanggut. Aku nengok janggut kau macam kambing, ku tengok. Tentu yang berjanggut marah, aku kambing kau anjing gitu. Wah, berkelahi gara-gara bulu. Ustaz, nama saya XXX. Namanya ada, saya tak mau sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz, bagaimana caranya membayar zakat yang nilai zakatnya tiap tahun berubah, kadang naik, kadang turun? Wajib bayar zakat harta kalau jumlahnya lewat 85 gram. Berapa? 85. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85, 85, 85, 85. 85 gram emas, 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Kalau harga emas perubahan naik. Nah, tahun ini 42.500.000, keluarkan 2,5%. Setiap 1 juta 25.000. Kalau 4 juta 100.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 40 juta berarti 1 juta. Nah, keluarkanlah. Tahu-tahu tahun depan meningkat pendapatannya menjadi 100 juta. Maka zakatnya naik menjadi 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Disimpan. Simpan duit bawah bantal. Orang tak tahu. Ingat, dia maha tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Saya bukan nakut-nakuti. Orang yang tak berzakat, duit akan keluar dengan caranya sendiri. Simpan duit. Ustaz tak tahu. Allah maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit. Pergi ke dokter Singapura. Diperiksa pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lama pakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Sebelah kanan berapa? 40 juta. Sebelah kiri berapa? 40. Ongkos pasang berapa? 20. Pas 100. Duit hantu dimakan. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Bagaimana hukum agama Islam orang rajin ibadah tapi masih suka berdukun dalam hal apapun? Berdukun boleh. Apa salahnya? Dukun sunat. Dukun sunat yang tak pakai jin, pakai hantu. Dukun berkawan dengan jin, berkawan dengan setan. Dia minta kepada setan. Buka juz 29 surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok orang. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Sekelompok orang. Sekelompok orang. Ya'udzuuna birijalin minal jin, berkawan dengan jin. Hai, hantu segala hantu penjaga. Oh, datanglah, datanglah. Jin itu pun datang. What can I do for you? Rupanya yang datang jin dari London. Akhirnya berkawan. Aku mau minta kepala kambing, kata jin. Itu jin dulu. Jin sekarang tak takut naik darah tinggi. Kasih ikan teri aja mau. Ya. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai saudaraku yang masih berdukun, bertobatlah. Ustaz tunjuk siapa? Kamera. Bertobatlah. Bertobatlah, like and share. Yang masih berdukun-dukun berhenti. Ini banyak anak lajang berdukun gara-gara cintanya ditolak. Hai adik, godain kita dong. Pret, wih. Akhirnya diambil air ludahnya, dibawakan ke dukun. Pak dukun, ini tak tahan hatiku cinta ditolak. Dukun bertindak, dibaca-bacakan dukun mantra. Akhirnya tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki. Kalau kau sudah kena santet, maka engkau segera ruqyah. Minta cari Ustaz ruqyah. Tanya Ustaz Fadil Rahmi, beliau ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah yang bisa ruqyah, tanya siapa? Kalau di Medan namanya Ustaz Musdar Mustamam Tambusai, yang nulis buku ruqyah. Ustaz tak bisa ruqyah. Saya pernah baca ayat, jinnya tak mau keluar. Jadi rupanya ada orang-orang khusus. Jadi saya ceramah aja. Tapi kalau terdesak dipanggil orang mau juga. Pas dipanggil, pas saya sedang jalan panggil, Ustaz sini. Ini kenapa ada orang kemasukan setan? Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jinnya tak mau keluar. Pas saya baca, mana telinga? Baca telinga sebelah kanan. Saya bacakan. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu. Saya hadir. Entah dia terkejut, Allah malah. Nanti mana tahu ada yang kerasukan jin diganggu setan karena santet dukun. Bacakan ayat kursi di telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi. Tak juga baca sekali lagi. Tak juga keluar, cabut. Pernah teman saya melakukan walimatul urs. Walimatul urs artinya pesta nikah. Memisahkan tamu laki-laki dan tamu perempuan. Yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Lalu dia dicibir. Dicibir oleh tamu. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Memisahkan laki-laki dan perempuan adalah syariat Islam. Mana contohnya? Nih. Perempuan semua. Yang ini laki-laki semua. Tanpa sadar negeri kita adalah negeri Islami. Coba tengok tuh, wanita. Laki-laki. Jadi memisahkan laki-laki dan perempuan, nanti kalau ada yang nikah pisah laki perempuan jangan diejek. Kalaupun tidak mau bersatu juga tetap menjaga aurat. Pesta nikah dipakailah kain yang belum selesai dijahit. Kainnya panjang, belahnya ke atas. Asal melangkah.
Kain semeter, yang makai semester 70. Dinaikkan ke atas, dibawa ke bawah. Akhirnya orang makan rendang, banyak salah suap. Yang sudah ngaji jangan lagi pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal penyanyi. Saya berapa kali pesta nikah tak jadi datang. Sudah datang saya pulang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Anak kami kemarin nikah, kenapa Ustaz tak datang? Aku datang. Kenapa nggak kelihatan? Aku baru turun mobil sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Baru turun, jatuh bangun aku. Cabut saya langsung. Saya tak mau masuk ke dalam. Nanti nampak penyanyi pakai rok pendek. Mau tak ditengok? Masalah. Oleh sebab itu maka nasyid boleh, nasyid boleh. Saya mau ngundang artis yang solawat lagunya. Siapa namanya itu? Saya tak mau nyebut nama itu, di GR pula. Ya. Boleh silakan. Lagu bagus. Kalau ada pesta nikah bagus, lagu-lagu Islami. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'. Bagus. Tapi janganlah acara pesta nikah lagu Bila Isra'il. Ibu tu nyanyi Bila Isra'il, menangislah kedua mempelai. Lagu bahagia lah. Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan suami yang soleh? La ilaha illallah. Inilah orangnya. Ustaz, bagaimana? Kami kan di sini, dia di sini, terbentang jurang pemisah di antara kami. Caranya, maka mintalah datang ke abi-abi, datang ke abu, datang ke ustaz, datang jumpai Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz kan istri Ustaz orang Gayo kan, iya, tolonglah carikan kawan-kawan Ustaz yang LCMA yang... bukan saya, ada di sini LCMA yang belum nikah, ada, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Tanya Ustaz Fadil Rahmi, tanya mana Ustaz Fadil? Ada kan Ustaz Fadil? Ada kan? Tanya. Tanya ke Pak Wabub, tanya. Gitu. Jangan kalian iklankan diri, jangan buat di koran. Aku mencari pria soleh. Jangan, turun harga kalian nanti. Ustaz, sebetulnya hijrah itu seperti apa? Adikku, kalian yang ini sudah hijrah. Kalian yang tak mau pacaran sudah hijrah. Yang pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Pacaran. Mie ayam bakso. Bawa naik motor, pergi sana, masuk angin, gembong. Kalau maaf cakap. Kalau kalian mengandung, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang sakit 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa bisa mati laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Yang rugi kalian apa laki-laki? Jaga kehormatan kalian. Jaga. Islam menjaga kehormatan perempuan. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Jangan-jangan anaknya muka aurat. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, tak pakai jilbab. Laki-laki. Ustaz Somad ini di Aceh, di Gayo, berani dia ceramah. Jangan-jangan di Riau, jangan-jangan adiknya, kakaknya dah pakai jilbab. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki. Namanya Jamaluddin, laki-laki. Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana caranya kita selalu khusyuk dalam sholat? Doakan kami para jomblo ini cepat mendapatkan jodoh. Yang pertama, ketika mendengar azan, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Jangan ngomong, itu cara mencara khusyuk, hati khusyuk. Kalau ada kawan ngajak ngobrol, bro, gimana cara? La haula wala quwata illa billah.
Habis itu baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafatil atal rafi'ah wa ba'fullahu maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal. Yang kedua, ketika berwudu tak boleh ngomong. Ambil air, masukkan ke mulut. Hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa dari mulut. Ambil air, siramkan ke muka, keluar dosa dari biji mata. Ambil air, siramkan ke tangan, keluar. Jangan ngomong. Makanya tak boleh wudhu sambil ngomong. Itulah udah aku bilang sama kau kemarin kan. Jangan. Tapi kau tak mau juga dengar aku. Memang tai kucing itu sama dia. Kita apa-apa aja. Boleh. Jaga, tak boleh. Nah, 3. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menggerak-gerakkan jari. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Jadi kita ngopi nanti malam. Subhanallah. HP off, silent. Dah, yang ketiga, solat itu mulut bergerak, hati mengingat. Ya Khabbab, ya, kau kalau Nabi solat, pernah kau tengok Nabi solat? Pernah. Nabi kalau solat mulutnya bergerak apa tidak? Aku tengok Nabi solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabil li'yati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Ini banyak orang solat mulutnya diam. Nah, yang kelima, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Saya tidak nyuruh ibu ngapal arti terjemah, enggak, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Connect. Salat ini macam naik motor. Kadang-kadang kita kurang konsentrasi, naik ke trotoar, turun. Macam meniti pematang tanah licin di tengah sawah. Kadang-kadang agak-agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh masuk tempat nanggap ikan. Doa jangan lupa. Ya Allah, jaga hatiku supaya khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan. Ustaz, diterima taubat orang yang sudah berzina, apakah dikembalikan fitri di Idul Fitri kemarin? Orang yang belum menikah kalau berzina dicambuk 100 kali. Azaniyatu azani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Kalau tak ada cambuk, pelepah korma. Tak ada pelepah korma, pelepah sawit. Tak ada juga, itu batang besar dipukulkan. Kalau 50 kali sudah mati, jangan tambah lagi. Dah mati pak, udah berhenti dah. Kalau dia sudah nikah, tidak dicambuk, digali tanah, masukkan dia setengah, lempar batu sampai mati. Menurut syariat Islam. Tapi karena syariat Islam tak bisa diterapkan, maka taubat saja. Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana duluan basah? Terserahlah. Kalau kau masal tuh ke sungai, kepala duluan. Kepala duluan. Nah, habis itu sunat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak istighfar. Kami sudah terlanjur menerima gadai kebun seorang perjanjian 3 tahun. Orang tersebut mengizinkan kami menikmati hasil kebun itu dan kami mengurus kebun tersebut. Bagaimana hasilnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap kau mengambil keuntungan dari kebun itu maka riba. Bagaimana kalau orangnya izin? Jadi kalau izin tak riba. Kami sudah sama-sama ridho Pak Ustaz. Jadi kalau sama-sama ridho tak dosa. Kalau sama-sama ridho tak dosa, tak adalah dosa zina. Orang berzina kan sama-sama ridho.
Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan gara-gara ambil dari gadai, gadai sawit ambil hasil sawit, gadai padi ambil hasil padi, gambal karet ambil hasil karet. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Makan riba, jangan makan riba. Duit riba masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otakmu jadi hitam karena otak makan riba. Nasiatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun dosa hitam gara-gara makan riba. Duit riba kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang riba. Tinggalkan riba. Duit riba sudah banyak. Gimana Pak Ustaz? Antarkan ke masjid, antarkan ke panti yatim, pergi ke panti anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan. Saya mau kasih duit riba. Duit riba mana boleh, haram. Mengembalikan duit umat kepada umat. Itu bukan duit haram. Duit umat punya umat balikkan kepada umat. Ini mau saya serahkan Pak. Semuanya mau dikasih? Enggak, 5 orang aja. Tak cukup, sikit. Gara-gara sikit, telan aku serahkan. Kalau banyak aku telan semua gitu. Ustaz, nama saya XXX. Warga kampung Wih Pesam. Apa yang harus dikerjakan saat lahan yang masih kami garap dibuatkan surat tanahnya oleh aparat desa untuk orang lain? Lapor polisi. Di bawah ada tulisan I love you too. Laki-laki. Kalau perempuan mana sih berani? Kalau ini negara kita, ini negara hukum, betul? Maka jangan main hukum sendiri. Di sini ada Pak Danyon, ada tentara, ada Pak polisi, ada Pak Kapolres, datang lapor ke kepolisian. Hukum bila Islam menikah. Apa hukumnya bila Islam menikah dengan agama Nasrani? Zina. Anaknya ada ikut Islam, ada. Anaknya suci bersih. Nanti kalau anaknya mau menikah, kalau suaminya non muslim, walinya fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim Pak Kuah. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Orang udah berzina cerita bubur ayam juga lagi. Yang akan datang tanya, bapak-bapak tegar perkasa kumis tebal menangis, Ustaz, kenapa anak kami sekarang stres di kamar tak mau keluar? Kenapa? Gara-gara kami nikahkan sama non muslim. Kenapa bisa nikah? KTP-nya Islam. Setelah akad nikah masuk ke dalam, baru ketahuan rupanya ujung serapan angin belum dipotong. Makanya kalian yang mau menikah, periksa dulu fit and proper test. Yang meriksa bukan kalian, kami yang meriksa. Bukan penting. Fit and proper test. Jangan sampai anak kita dibohongi, didustai. Maka buatkan tim fit and proper test penerimaan menantu. Kedua, ketua wakil bupati Bener Meriah. Tim keamanan Bapak Danyon dan Bapak Kapolres. Tim peninjau penilik Tengku Fadil Rahmi. Tim seleksi dari luar provinsi Abdul Somad MC. Kamu yang jadi mau menantu Bapak? Ya. Sudah bersyahadat? Sudah Pak. Coba sebutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam. Salah mana? Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sallallahu wasallam. Dari cara nyebutnya itu sudah salah. Menunjukkan dia tak betul. Oh, mohon maaf Pak, aku baru masuk Islam. Kau masuk Islam karena syahadat? Ya, nikah. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Peserta nomor 2. Siapa namamu? Nama saya Tariq Pak. Baca was-sama'i wat Tariq. Was-sama'i wat Tariq. Mantap. Nomor 3. Siapa namamu? Nama saya Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Panjang tuh Pak.
Bacalah itu nama. Tapi saya sehari-hari dipanggil kulhu, Pak. Apa sih itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Kertas terakhir. Seandainya satu daerah negara mendapatkan pemimpin yang zalim, apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya? Kita akan memilih calon pemimpin di 2019. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Jangan sampai golput. Betul. Jangan ada umat Islam yang golput. Kalau engkau tidak memilih, maka ingat, homo memilih, lesbi memilih, perampok memilih, koruptor memilih, orang jahat memilih, tukang curi ayam memilih, tukang curi selop memilih. Kalau kau yang baik-baik tidak memilih, maka perampok akan naik menjadi perampok di negeri penyamun. Betul. Oleh sebab itu maka memilihlah, coblos, gunakan telinga, dengar baik-baik. Ini calon DPD-nya siapa? Calon DPR-nya siapa? Calon presidennya siapa? Dengar baik-baik, tengok baik-baik, pandang orangnya baik-baik. Setelah itu istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kelima orang ini, DPR, DPD, DPR pusat, DPR kota, DPR kabupaten, presiden, wakil presiden 2019 dapat anak bangsa yang terbaik. Allahu Akbar. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيها رزقها من كل مكان. Jadikan benar meriah negeri yang aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah anak-anak kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, beri ampunan sesudah mati. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan sekitar amal kami di hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, buya tengku ulama-ulama kami. Wali a'immatina, pemimpin-pemimpin kami, berikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosanya. La tada'lana dainan illa qadaita, hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis belum menikah, mudahkan urusan nikahnya ya Allah. Wala araghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa
wa minkum taqabbal ya karim. 1 jam setengah lebih 10 menit, 2 jam hampir kita bersama. Mudah-mudahan menjadi rahmat dan barakah. Amin. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.